mana? Cepat-cepat harus ketemu. Iya, kenapa panik? Tenang. Nggak bisa, harus ketemu. Stop. Gembalanya ada di ibadah anak. Di mana? Di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo, Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 12 siang. Ada Opa Freddy loh. Ikut! Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa. Duh, udah bersih-bersih capek sekali ya. Temanku mana ya tadi ya? Kok malah ngilang? Siapa ngilin temanku ya? Kak Ayo. Hai Kak. Oh ya, oke. Sebelum kita mulai kita shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Ya bersama Kak Dido dan Kak Yoyo. ya akan memimpin untuk ibadah online anak Betani Solo. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum mulai firman Tuhan juga, kita akan Berdoa. yang akan dipimpin oleh siapa? Teman kita. Oke. Shalom teman-teman. Sebelum memulai ibadah online, kita wajib berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kami akan memulai ibadah anak Betani Solo, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang hari ini Tuhan telah melindungi dan menjaga kami Tuhan. Tuhan, setelah ini kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita udah mau berdoa. Terus kita akan Memuji Tuhan. jadi harus yang Semangat. siapa yang udah makan? Saya. Nah, jadi harus semangat ya, biar nanti kurus ya. Jadi semangat berkeringat untuk memuji Tuhan. Yang dipimpin oleh siapa? Teman kita. Teman kita ya. Jadi harus semangat semuanya. Siap memuji Tuhan? Siap. Yes. Shalom semua. Shalom. Hari ini kita akan memulai ibadah anak. Sebelum kita memulainya, mari kita menaikkan satu pujian.
Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang si antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yes, Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Yeay! Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian.
Ada apa, Vinko? Tahun ini ada Natalan nggak? Jelas ada dong, tapi Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Bedanya apa ya, Kak? Nah, bedanya akan dijelasin sama temanku. Hai. Jadi Natal tahun ini akan diadakan secara online. Caranya kalian bisa daftar di link di bawah ini. Nah, jangan lupa ya, kalian isi data dengan lengkap. Oh ya, link kita juga ada di bio Instagram di @ibadahanak_Betani Solo. Boleh ajak teman nggak, Kak? Tentu saja boleh. Kalian kalau mau ngajak teman di luar jemaat gereja Betani, teman kalian bisa mengisi di bagian pendataan gereja, pilih option others. Pendaftaran ditutup tanggal 18 Desember 2020. Pastikan kalian memilih Zoom ya, karena di situ kalian bisa bermain dan mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, setelah kalian selesai mengisi semua data dengan benar, jangan lupa untuk klik tombol submit. Sampai jumpa di ibadah Natal. Bye. Rumah ini kotor sekali ya. Kapan ya rumah ini dibersihkan, Kak? Kalau gitu, aku panggil Grace aja dah. Grace, kemari. Ada apa, Evan? Kok manggil-manggil kayak orang panik aja? Kamu lihat deh, rumah ini kotor sekali. Pemiliknya minta rumah ini dibersihkan. Kita kerjanya house apa ya? Housekeeping. Oh ya, bener housekeeping. Kita kerjanya mulai dari mana? Aku bingung tuh. Kalau gitu kita tanya Bu Kiki aja. Bu Kiki. Ada apa? Anak buahku yang pada rajin ini manggil Kiki, ada apa? Kita minta izin untuk membersihkan rumah ini. Benar juga ya, rumah ini sangat kotor sekali. Oke, baik, sebelum kita membersihkan tempat yang kotor ini, kita terlebih dulu membersihkan pikiran dan hati kita. Ayo duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kudus ini akan memberkati anak-anak dan anak-anak dapat menyimpan di dalam hati, berakar, bertumbuh dan melakukan seturut dengan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sedang melaksanakan tayangan ibadah online anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi Marta sedang sibuk sekali untuk melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Kata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik.
Berkata Tuhan Yesus melanjutkan, yang tidak akan diambil daripadanya. Akhirnya, Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang ini Bu Kiki akan sampaikan cerita yang Bu Kiki ambil dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Di situ diceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang melakukan perjalanan dan tibalah di sebuah kampung. Dan di kampung itu mereka disambut dan diterima di rumahnya Marta. Marta ini mempunyai seorang saudara perempuan yang pertama, Maria. Ketika Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sudah sampai di tempat Marta dan masuk ke rumah, lalu duduk, dan Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan, sementara di belakang Marta menyibukkan diri. Tidak salah kalau Marta menyibukkan diri. Marta menyibukkan diri dengan memasak, membuatkan makanan untuk Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Marta juga membuat minuman dan membuat masakan yang banyak sekali sehingga dia sangat terlalu sibuk dan kelelahan. Akhirnya Marta berpikir, kenapa Maria tidak membantu aku? Kenapa Marta hanya berduduk diam di situ saja? Ketika itu Marta mendatangi Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, suruhlah Maria itu untuk membantu aku supaya pekerjaanku selesai. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang kuperlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau dari cerita ini, Marta seharusnya seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan firman Tuhan, dan tidak menyibukkan diri, tidak melakukan hal-hal di luar perkara yang menyibukkan diri sendiri, lalu kelelahan sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan Yesus, tidak ada waktu untuk Maria bisa mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus, untuk Marta bisa mendengarkan firman Tuhan seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya sebagai tamu, tetapi Maria menerima Tuhan Yesus di rumahnya sebagai Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya suatu hari kalian menerima tamu, kedatangan tamu, dan ketika kamu nyambut tamu itu, dan ketika tamu itu sudah duduk di dalam rumahmu, dan ketika itu tamu itu tidak engkau sambut dengan baik, engkau sibuk dengan mainan handphone melulu, ngegame, engkau sibuk dengan apapun yang engkau lakukan dan tidak memperhatikan dan tidak menyambut tamu itu dengan baik, apakah tamu itu akan bisa nyaman di rumahmu? Tentunya tidak. Tentunya kamu harus menyambut tamu itu dengan baik, mengajak berbicara, mendengarkan apa yang dibicarakan, dan ada hubungan yang baik untuk menyambut tamu itu. Demikian juga halnya ketika Tuhan Yesus datang di rumah Marta dan Maria, yang Tuhan Yesus mau Marta seperti Maria tidak menyibukkan diri di dapur, tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang di dapur, sehingga Marta ini tidak bisa menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, hanya menyambut Tuhan Yesus sebagai tamu dan sibuk di dapur. Tetapi yang Tuhan mau seperti Maria,
duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan mengambil bagian yang terbaik di bawah kaki Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita yang Bu Kiki sampaikan di sini, yang pertama, yang Tuhan mau, yang pertama, anak-anak mengambil bagian yang terbaik seperti Maria, mendengarkan firman Tuhan, utamakan Tuhan Yesus di atas segalanya, dan ayo aplikasikan dengan tindakan kalian. Datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika saat ini anak-anak melakukan ibadah online, ayo dengarkan baik-baik. Jangan mendengarkan firman Tuhan tetapi tangannya sibuk nge-game, tangannya sibuk main gadget sendiri, tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan kalian tidak berdoa, jangan kalian tidak memuji Tuhan, sangat sibuk sekali sampai tidak sempat berdoa, tidak sempat bersekutu dengan Dia. Yang Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Baiklah, kalau kita ini sebagai pelajar, anak-anak kita juga harus mengambil bagian yang terbaik seperti Maria, mendengarkan firman Tuhan. Ketika kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan kalian sebagai pelajar, ayo ketika kalian di sekolah, ketika kalian sedang mengalami seperti saat ini ya, ibadah online di rumah, baiklah kamu akan mendengarkan dengan baik, mengerjakan tugas lewat online, dan harus sungguh-sungguh mengambil bagian yang terbaik seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Demikian anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian harus tetap mengambil bagian yang terbaik dan jangan selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, baiklah pada kesempatan hari ini, ayo kita mau ambil bagian yang terbaik seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah memberkati kami, biar kami mengambil bagian yang terbaik seperti Maria, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu akan berakar bertumbuh di dalam hidup anak-anak-Mu dan berguna untuk mereka semua. Berkati anak-anak-Mu, berkati kesehatan, kekuatan yang baru, hikmat-Mu turun atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kita udah dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Kiki. Bu Kiki, firman Tuhan yang luar biasa sekali. Dan kita udah lihat tutorialnya, aktivitasnya. Aktivitasnya apa, Kak Yo? Bersih-bersih rumah. Ya, bersih-bersih rumah ya. Kalian harus melakukan aktivitas bersih-bersih rumah. Jangan malas-malasan. Nanti jadi gendut kayak Kak Dido, tapi sehat. Ya, kalian kalau udah bersih-bersih rumah, kalian harus apa kan? Foto, di-upload di Instagram dan tag di @betani ibadah anak _Betani Solo ya. Ya, siap ya. @ibadah anak _Betani Solo. Jangan lupa di tag di situ ya. Oke. Ya, kita udah aktivitinya sudah, semuanya sudah, dan terima kasih ya kepada para volunteer yang udah ikut bekerja sama dalam ibadah online anak Betani Solo atas kerjasamanya sehingga menjadi berkat buat semuanya. Dan selain itu juga kita ibadahnya tiap hari apa Kak? hari Minggu Jam 12 siang. Jam 12 siang. Jadi kalian yang baru pergi masuk jam 12 harus nyampe di rumah. Kenapa? Karena mau ikut ibadah anak Betani Solo secara online ya. Jadi kalian harus terus ya. Oke. Dan setelah itu jangan lupa kita harus like, share, and subscribe. yeah. Oke. See you and God bless you. you.